Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pada pelajaran kali ini ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki kelas 9, naik tingkat ke kelas 9. Semuanya naik ya. Semoga kita dimudahkan. Ini pertama kali bertemu pada pelajaran di tahun ajaran baru, walaupun antum semuanya berada di rumah ya, belajar tidak di sekolah. Tapi semoga Allah tetap memberikan semangat, tetap memudahkan urusan kita, sehingga kita selalu dimudahkan dalam melangkah setiap harinya, sehingga itu akan dicatat Allah sebagai amal sholih. Kita di tahun ajaran baru ini akan mempelajari teks laporan percobaan ya. Dan mungkin antum semua sudah sering ya pernah atau pernah melaksanakan membuat percobaan, misalnya membuat slime, terus percobaan di IPA ya, membuka organ dalam katak misalnya ya. Nah itu maka perlu adanya laporan ya, laporan percobaan. Nah teks laporan percobaan adalah pengertian dan ciri laporan percobaan. Nah itu yang poin pertama. Teks merupakan kumpulan dari berbagai paragraf yang memiliki ide pokok dan gagasan serta judul, gagasan utama serta judul. Laporan adalah suatu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Teks laporan percobaan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu informasi berupa hasil kegiatan percobaan atau fenomena. Ini tadi ya, ketika kita sudah membuat kegiatan percobaan, maka kita membuat laporan. Nah, teks laporan percobaan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu informasi berupa hasil kegiatan percobaan atau fenomena hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan kepada para pembaca. Teks laporan percobaan juga sering disebut dengan teks klasifikasi. Hal ini dikarenakan teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan membicarakan fenomena atau hal umum yang lebih luas. Di dalam teks percobaan kita dapat menjumpai informasi penting seperti judul, latar belakang, tujuan percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Oleh karena itu, teks laporan percobaan mengandung sejumlah informasi faktual atau fakta nyata ya, maka biasanya dibuktikan dengan angka. Sudah sering Ibu sampaikan ya, yang dapat memperluas ilmu pengetahuan pembaca. Jadi semakin yakin para pembaca itu karena dibuktikan dengan fakta, data yang ada gitu ya. Nah itu untuk memperluas ya, yang dari penjelasan di atas kita akan membuat kesimpulan, yaitu tentang teks laporan percobaan. Kesimpulan, teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan,
proses dan hasil percobaan. Nah, terus yang kedua, kesimpulan yang kedua, teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah atau laporan praktikum. Misalnya tadi ya, mengetahui asam basa misalnya. Buat praktikum asam basa misalnya. Terus tujuan selanjutnya, teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Jadi sesudah dibuat maka dilakukan laporan ya, membuat laporan agar bisa dibaca oleh orang lain. Untuk selanjutnya, teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Nah, bersifat umum atau universal itu mencakup semuanya ya. Mungkin antum sudah pernah belajar di kelas 7 dan kelas 8 ada teks diskriminasi, deskripsi, bukan diskriminasi, itu membedakan ya. Terus ada di situ teks prosedur. Nah, mungkin antum membuat apa, yaitu dibuat laporan. Nah, itu sama nggak Bu dengan teks laporan percobaan? Nah, itu misalnya antum membuat prosedur membuat nasi goreng, atau prosedur itu beda lagi ya. Nah, maka kalau ini setelah melakukan praktikum. Nah, teks laporan secara universal itu bisa digunakan oleh orang banyak ya. Yang selanjutnya, tujuan percobaan adalah memahami suatu materi dengan cara eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan cara pengamatan guna mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Setelah selesai melakukan percobaan tersebut, pentingnya kalian akan melaporkannya dalam bentuk teks atau teks tersebut kemudian disebut dengan teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Nah, kita selanjutnya ciri-cirinya seperti apa saja. Yang pertama itu di bawah ini merupakan ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan sebagai berikut. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Nah, laporan hasil percobaan itu apa yang telah antum buat. Nah, maka dibuat laporan. Misalnya kandungan ubi. Nah, terus yang selanjutnya, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Tadi misalnya, kenapa tanaman itu bisa tumbuh subur? Apa yang menjadi penyebabnya? Oh, mungkin pupuknya dan seterusnya. Yang selanjutnya, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Nah, itu setiap apa yang kamu lakukan, eksperimen yang antum lakukan itu memiliki tujuan. Untuk apa dibuat itu laporannya itu? Apa tujuannya? Belajar misalnya. Tujuan belajar, pengen jadi orang sukses atau pengen dapat ilmu atau bahkan pengen jadi dokter misalnya. Nah, itu selanjutnya memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Nah, itu alat dan bahannya misalnya disebutkan satu persatu. Eksperimen yang mudah misalnya antum meneliti tentang hujan buatan misalnya pakai apa itu. Bahan apa saja yang diperlukan misalnya atau alat-alat yang dibutuhkan. Terus selanjutnya ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan.
yang memaparkan atau menjelaskan hasil percobaan. Nah, mencatat ya, jadi dicatat apa saja prosedurnya dari awal, itu harus runtut sesuai dengan urutannya gitu ya. Nah, itu untuk selanjutnya di akhir laporan dilaporkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Nah, itu ya. Yang selanjutnya harus mengandung fakta tadi yang Ibu sebutkan, misalnya antara perbandingan yang antum lakukan percobaan itu dibuktikan dengan angka-angka, misalnya hasilnya sekian-sekian, maka di situ akan menguatkan pembaca ya. Terus selanjutnya bersifat objektif, tidak berdasarkan pemikiran sendiri ya, oh menurut saya, menurut Ana begini-begini, tidak boleh ya, harus bersifat objektif. Yang selanjutnya harus ditulis sempurna dan lengkap tadi ya, sesuai dengan runtutan. Jangan dari akhir dulu baru awal dulu, semaunya saya semaunya Ana membuat laporannya, nggak boleh ya, harus runtut sesuai dengan yang antum teliti. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang atau mengandung prasangka atau perkiraan ya. Oh mungkin menurut Ana begini-begini, itu nggak boleh, harus fakta, bersifat nyata ya. Untuk mengetahui contoh teks laporan percobaan dapat antum baca di buku paket ya, berbahasa Indonesia, boleh di buku Marbi, terus buku LKS antum. Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh WA ke Ibu ya. Atau ada yang tidak jelas, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.